Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 4A, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian masih ingat ada berapa jumlah agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri rumah ibadah sesuai agama masing-masing. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Kalian pasti tahu ini gambar masjid. Masjid tempat ibadah umat Islam. Masjid di Indonesia mempunyai ciri khas pada bangunan, yakni terdapat sebuah kubah. Di dalam masjid umumnya terdapat dekorasi kaligrafi di dinding dan ada sebuah mimbar tempat khotib menyampaikan ceramah. Tempat ibadah umat Islam tak hanya dikenal dengan sebutan masjid, kadang disebut musola, langgar, dan surau. Nama tersebut disematkan untuk masjid yang berukuran kecil. Tempat ibadah umat Kristen adalah gereja, dan Kristen ini terbagi dua. Ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Gereja sendiri mempunyai arti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut imam Kristiani. Ciri utama dari sebuah gereja terdapat dari penggunaan salib pada bagian luar bangunan. Sedangkan gereja untuk Kristen Katolik terdapat pada sudut lancip yang menghadap ke atas pada bangunan luarnya. Selain itu, di gereja penganut Katolik kerap ditemukan patung Yesus Kristus, dan umumnya tempat ibadah Kristen Katolik bernuansa klasik. Di Indonesia, Hindu merupakan agama yang mempunyai sejarah panjang dibanding agama resmi yang lain. Daerah penganut terbanyak agama Hindu berada di Bali. Di Indonesia, khususnya di Bali, pura dirancang dengan bangunan terbuka yang dikelilingi tembok. Masing-masing gerbang saling terhubung dan pada bagian tersebut terdapat banyak ukiran. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia. Nama tempat ibadah agama Buddha adalah vihara atau wihara yang juga disebut kuil. Sekilas antara vihara dan kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu itu mirip, tapi perbedaannya terletak dari gaya arsitekturnya. Gaya arsitektur wihara umumnya bergaya khas Tiongkok yang sudah berbaur dengan kearifan lokal, sementara kelenteng umumnya bergaya khas Tiongkok saja. Selanjutnya, tempat agama Konghucu adalah kelenteng dan lintang. Kelenteng umumnya digunakan sebagai sarana tempat ibadah dan juga destinasi wisata religi oleh kebanyakan orang-orang Tionghoa, utamanya umat tradisional, sehingga seringkali kita sulit sekali membedakan. Kelenteng biasanya terdapat gambar binatang yang dianggap suci. Bentuknya menyerupai seekor rusa, kulitnya bersisik warna hijau keemasan dan bertanduk tunggal. Selanjutnya, bedanya dengan lintang,
tempat ibadah agama Konghucu yang banyak sekali di Indonesia. Ciri-ciri rumah lintang: latarnya yang berisi tulisan seperti Kimsin, Lambingmu, Duo, Boktok. Tulisan tersebut merupakan inti ajaran dari agama Konghucu. Itulah beberapa ciri-ciri rumah umat beragama yang ada di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Miss akhiri, kalian bisa mengerjakan tugas uji kompetensi 2. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.